Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai engkau. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik dan mengajar di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita akan kita baca dari Keluaran 7 ayat 14 sampai 24. Sedangkan natsnya adalah ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tongkat itu diangkat dan dipukulnya pada air di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, sehingga seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Pada kenyataannya, kegagalan seringkali membuat kita putus asa dan menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Namun yang membedakan antara sukses dan orang gagal adalah keinginan untuk terus berusaha. Para pencipta dan penemu-penemu hal yang hebat yang dapat kita nikmati hasil penemuannya saat ini, mereka tentu telah melewati banyak proses, jatuh bangun dan mengulangi usahanya sampai pada akhirnya mereka berhasil. Maka patutlah jika disebut kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda dengan syarat dibutuhkan kegigihan, perjuangan, dan keyakinan akan keberhasilan yang diraih. Saudaraku, hal ini juga dirasakan oleh Musa ketika membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Banyak hal yang dilakukan Musa untuk menunjukkan kuasa Allah agar Fir'aun membebaskan mereka. Tentu usaha yang dilakukan Musa tidak berjalan mudah. Ia mengalami hambatan dalam prosesnya. Fir'aun menganggap tindakan Musa sama dengan para penyihirnya. Maka dengan iman dan keyakinan bahwa Allah akan membebaskan bangsa Israel, Musa tetap menunjukkan kuasa Allah kepada Fir'aun. Seperti pada ayat 20, dalam bacaan kita, air berubah menjadi darah. Meskipun tulah pertama saat itu belum bisa dikatakan berhasil, tetapi dari proses ini diikuti proses selanjutnya, sehingga pada akhirnya bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir setelah tulah ke-10. Semua membutuhkan ketangguhan, kegigihan, ketekunan, dan keyakinan akan janji penyertaan Allah yang disertai dengan usaha. Saudaraku yang terkasih, dalam renungan ini, apa refleksi yang bisa kita renungkan? GKSBS diingatkan dalam setiap pelayanannya. Kita banyak memiliki program, khususnya di dalam bidang kesaksian, pelayanan. Meskipun dalam praktiknya ada beberapa kendala untuk menjadi perpanjangan tangan Allah ini.
melalui semangat Musa yang tetap setia pada janji dan perintah Allah. Kegagalan, hambatan yang bisa dilalui karena ada penyertaan Tuhan. Maka semangatlah, dan hendaknya kita terus mengupayakan agar kita di KSBS semakin bisa menunjukkan tugas kesaksian kita di tengah kehidupan dan menjadi saluran berkat bagi dunia. Saya yakin, kita percaya bahwa penyertaan Allah itu ada. Amin. Tuhan memberkati kita. Demikianlah renungan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah dalam setiap kehidupan kami menjadi orang yang tangguh, orang yang tekun, orang yang yakin akan janji penyertaan Allah. Ajarlah kami mengandalkan Tuhan untuk melakukan kebaikan di tengah kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan. Sertai kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya.